Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabatku semuanya, dimanapun kalian berada. Tak lupa salam keselamatan bagi kita semua. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang dari suatu apa, sehingga kita masih bisa bertemu lagi di channel Nurut Banyu Bening. Tidak lupa juga sholawat dan salam untuk baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita tunggu-tunggu berkah syafaatnya di ila yaumul qiyamah. Dalam kesempatan ini saya mau sampaikan pengalaman atau perbincangan kita dalam bahasan spiritual yang berkait dengan agama. Spiritual yang berkait dengan agama adalah suatu media atau suatu jembatan atau suatu jalan, jalan yang dilewati untuk menuju kesempurnaan. Kesempurnaan di sini yang dimaksud kesempurnaan ibadah, kesempurnaan ilmu, karena yang namanya spiritual adalah pendakian perjalanan untuk supaya kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah, yang bermanfaat untuk kehidupan ini, yang bermanfaat untuk sesama, juga mempertebal iman kita. Dengan cara spiritual kita bisa sampai ke tujuan-tujuan ilmu-ilmu yang kita kehendaki. Spiritual di sini dari kacamata saya itu harus ada pembimbingnya, harus ada guru spiritualnya. Kalau kita belajar tanpa guru, itu nanti kurang sempurna. Karena seorang guru itu pasti bisa membimbing, mengarahkan, atau mengayomi murid-muridnya, bisa mengamati sejauh mana murid itu belajar atau menjalani spiritual.
Itu yang dimaksud spiritual yang berkait dengan agama, yang bertujuan untuk mencari kejernihan hati, ya, untuk mencari ilmu, untuk mencari sesuatu yang positif. Kalau orang bisa belajar atau menjalani spiritual hingga ke tingkatan yang sempurna, itu akan mendapat ilmu yang hak, ya, ilmu yang hak, bukan ilmu yang batil. Tapi lepas dari itu tetap harus ada guru yang bertanggung jawab. Nah, karena spiritual di sini sesungguhnya itu untuk menumbuhkan sugesti kita, ya, sugesti keyakinan. Sugesti keyakinan kalau sudah tumbuh, ya, hingga bisa ke ranah hakul yakin, ya, itu harus melalui perjalanan-perjalanan spiritual itu. Jadi untuk menumbuhkan sugesti, untuk menumbuhkan, ya, semangat kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa, itu yang namanya spiritual yang berkait dengan agama. Kalau orang sudah sampai ke ranah hakul yakin, ya, itu bisa sampai mendapatkan power, kekuatan positif, atau yang bisa disebut atau yang biasa disebut dengan kata karomah. Nah, karomah yang baik itu yang seperti apa? Ya, karomah billah, karomah yang datangnya dari Tuhan. Itu melalui mekanisme spiritual, ya, melalui perjalanan-perjalanan spiritual yang tidak bertentangan dengan agama. Tentunya seperti itu. Lepas benar atau salahnya itu tergantung ke individunya lagi. Dari sudut mana kita memandang, ya, karena benar dan salah itu yang tahu hanya Tuhan, ya, itu. Tapi kalau niat kita positif, ya, diawali dengan niat positif di dalam melakukan spiritual, ya, niat yang benar tentunya juga mendapat ilmu yang benar, ilmu yang hak. Itu yang berkait dengan spiritual, ya. Sekarang kita melebar ke ihwal yang lain, misalnya yang berkait dengan spiritual ke supranatural. Ada kaitannya atau tidak? Itu juga tergantung kepada individunya. Kalau pelaku supranatural, ya, itu kita lihat dulu, dilihat yang bagaimana, dilihat dari segi satu kepercayaannya, kedua agamanya, ya, itu. Karena
pelaku supranatural juga harus dilandasi dengan ilmu-ilmu agama yang matang, sehingga dalam melakukan sesuatu di dalam aktivitasnya, kalau toh ada godaan-godaan, ada ujian-ujian, gangguan-gangguan dari syaiton, itu bisa untuk menepis atau bisa memagari atau bisa untuk membentengi. Ilmu agama fungsinya di situ. Maka terkait juga dengan doa-doa dan amalia-amalia, itu harus dipahami, diamalkan. Doa apa saja yang bisa, karena kita berdoa tidak harus dengan bahasa Arab, apa yang kita bisa saja, gitu. Karena Allah Maha Tahu, Maha Mendengar. Cara Jawane Gusti iku ngudaneni, ngudaneni iki kok wis Maha Tahu, Maha Bijak. Gusti sapa? Gusti Allah, Gusti Allah. Itu sesebutan, ya, kita menyebut asma Allah, ya, itu. Jadi terkait dengan supranatural mungkin juga ada keterkaitannya, ya, tergantung niat dan tujuannya. Kalau supranatural ke hal-hal yang baik, ya, powernya untuk menolong orang, ya, untuk beramal baik untuk sesama, ya, itu juga saya kira tidak melanggar kaidah-kaidah orang beribadah, ya, itu karena sudah digariskan, ya. Kalau orang sudah digariskan, ya adanya hanya menjalani, ya, itu. Misalnya garisnya menjadi kiai, ya dijalanilah jadi kiai, karena itu garis takdirnya, ya. Garisnya jadi apa itu? Dijalani dengan ikhlas, lilo, legowo, ya, lego donya, lilo ing pati, ya, itu jiwa jawi. Itu juga filosofi, ya. Jadi yang perlu dipahami di sini yang terkait dengan spiritual, yang terkait dengan hal-hal yang gaib. Nah, spiritual agama juga memahami dan meyakini hal-hal yang gaib. Nah, supranatural juga sama, dia juga bergelut di dalam hal-hal yang gaib, ya. Jadi saya memberi pengalaman kepada sahabat-sahabatku semua, sahabat-sahabat yang sudah subscribe di channel Nurut Banyu Bening, ya. Tujuannya Nurut Banyu Bening ya membedah, mencari, ya, kejernihan air, kejernihan ilmu, kejernihan dan kejernihan kesempurnaan dalam kita thalabul ilmi. Karena sumber air sumber kehidupan, itu. Jadi ada keterkaitan antara spiritual, agama, doa, amalia, ya, melebarnya ke supranatural, itu. Kalau memang takdirnya jadi supranatural, ya itu jalani dengan ikhlas, ya, itu. Nggak bisa kok protes, ya, karena takdirnya, gitu. Tapi
Tapi kalau kodrat ya bisa diwiradat. Tapi kalau pasti nggak bisa. Sudah takdirnya pastinya itu nggak bisa. Itu. Jadi jangan salah persepsi. Saya sendiri juga tidak mengajak ke semuanya. Yang intinya hanya untuk kita berbagi pengalaman atau berbagi ilmu. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi bahan pertimbangan-pertimbangan. Kalau toh yang baik silahkan ditiru, kalau yang tidak baik janganlah ditiru. Karena pada diri manusia itu tidak ada yang sempurna, kecuali baginda Rasul, yaitu beliaulah yang sempurna, itu sempurna dari segala ilmu, sempurna dari segala akhlak, ya di situ. Dan dia mengajarkan juga dengan lemah lembut syiar, ya tidak dengan marah-marah, ya bahkan diludahi pun tetap dia mendoakan supaya yang meludahi itu diberi kesadaran. Nah, itulah kemuliaan. Kalau hal yang jelek kita balas dengan perbuatan-perbuatan yang bagus. Itu namanya luar biasa. Itu. Kalau perbuatan jelek kita balas dengan perbuatan jelek, lah itu namanya biasa, ya. Tapi kalau sesuatu yang jelek, perbuatan jelek, ya kita balas dengan doa, kita balas dengan kebaikan, itu namanya luar biasa, ya. Barokah Allah ingkang dipun suwun, ya, banyak kelupatan saya minta maaf. Lain waktu, lain kesempatan, semoga kita masih diberi panjang umur, bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Banyak kata yang salah kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Suwun matur suwun, rahayu kang pinanggih. Amin.